Mana yang lain, Aksai Kumar? Ya bentar Pak, biar saya hubungi. Aja. Soalnya yang ngisi absen ini ada 4 orang. Halo, selamat sore. Rahul, Sore tenis. Pak. Mana wajahnya Rahul, Mas tenis ini? Pak, izin Pak, lagi di luar Pak, nggak bawa seragam Pak. Udah nggak apa-apa, nggak pakai seragam. Tenis aja nggak pakai seragam. Yang lain mana nih? Udah saya kabari Pak. Yang isi absen dan 6 orang. Stinggu, Tanis, Siwa, Saraswanen, Aksai Kumar, Witness. Yang hadir Aksai Kumar, Rahul. Rahul udah isi absen sih. Belum? Apa Pak? Udah isi absen sih. Udah Pak. Ke sini nggak ada namanya. Oh ini. Coba bentar ya Pak. Nah, biasain namanya lengkap. Jadi nggak salah itu. Macam nama akun Bapak kan yang lengkap. Nah. Iya Pak. Jadi kalau ujian pun nanti kayak gitu kamu buat, Bapak bingung nyarinya. Kamu buat di lembar jawaban Rahul. Sementara di sistem Siwa Rahul kan nggak diinput nanti nilaimu. Ya, kalau dunia pendidikan itu jangan beda-beda namanya. Mau ijazahnya salah cetak. Capek-capek belajar 4 tahun, nanti namanya cuma Rahul Roy, siwanya hilang. Enggak kan? Iya Pak. Nah, jadi materi kita, sebelum kita lanjut lah, bagaimana yang lain? Udah pernah dicoba, dijalankan? Bagaimana yang lain? Udah pernah dicoba praktekin mulai dari pertemuan berapa tuh? 3, 4? Hah? Bagaimana? Udah pernah dipraktekin? Rahul, bagaimana? Udah pernah dipraktekin? Mana wajahnya Rahul ini? Rahul Singgu. Sudah pernah dipraktekkan yang udah dari pertemuan ketiga sampai pertemuan kita yang ke-10 bagaimana?
Yang mana yang pernah dipraktekkan atau nggak pernah sama sekali semuanya? Rohit, bagaimana? Halo? Nggak ada laptopnya, Pak. Ya elah, dari warnet kan bisa, Bang. Iya, Pak. Nanti. Warnet sejam 3.000, Kita belajar nggak pernah 1 jam, kan? Berapa menit coba? 40 menit udah sama cakap-cakap, kan? Jadi kalau dipotong cakap-cakap, langsung dikerjai berapa menit? Paling 5 menit atau 10 menit kan kita belajar, kan? Kalau nggak Bapak jelaskan, cuma buat program aja, 5 menit, kan? Pernah nggak program kita lebih dari 20 baris? Enggak, kan? Paling 5, 10 gitu, kan? Bagaimana, Stanis? Pernah lewat dari 20 baris programnya Bapak buat? Belum, Pak. Belum pernah coba juga? Belum? Ini, Pak, yang eh, apa pemrogramannya yang kemarin ya? Yang apa? Nggak bisa apa ini, Pak, dijalankan. Yang mana? Cara Yang pertemuan ketiga, keempat bisa? apa itu, Pak? Aplikasi aplikasi Java-nya itu, Pak. Settingannya? Cara, Pak. Maksudnya belum Harus pernah jalan sama ini, sekali? Pak. Nggak bisa nih, Pak. Maksudnya belum pernah jalan sama sekali programnya? Belum. Indikasinya. Tapi nggak bisa, Pak, jalankan. Agak. Hari Kamis pagi Bapak besok ke kampus. Datanglah kamu ke kampus biar kita setting. Saya pakai masker ya. Besok ya, Pak. Iya pagi. Besok Bapak mau ngantar ada mau daftar. Pagi tapi kalau Iya, siang jangan. Besok orang Bapak siang rapat. Oh, jam berapa besok, Pak? Pagi Bapak dari jam 8 udah di apa? Jam 8 ya? Hmm. Iya, Pak. Besok saya ke kampus saja, Pak. Ya, jangan lama ya. Karena jam Iya, 12 Pak. kami rapat. Bagi yang lain, kalau mau disettingkan di laptopnya, datang aja. Ya. Karena besok, bentar ya, Bapak tengok dulu jam berapa briefing, rapat. Besok Bapak rapat. Nah, jam 1 sampai jam 5. Berarti pagi ya. Karena Bapak udah janjian juga mau daftarkan mahasiswa pagi ya. Anda mau coba kelas beasiswa dia ya. Iya, Pak. Yang lain bagaimana? Ini nggak ada gunanya kita lanjut kalau nggak pernah dicoba loh. Lebih bagus kalian ngerti pertemuan pertama sampai ke-7. Udah sisanya mau belajar otodidak ya terserah gitu loh. Tapi kalau dari pertemuan pertama sampai ke-7 nggak pernah dicoba ya nggak ada gunanya Bapak ngajar lagi lanjutkan. Kan gitu kan? Misalnya guru karate, diajari semua jurusnya, jurus 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya kan disuruh latihan sendiri kan?
Betul tidak? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi kalau kalian tamat nanti ditanyalah mau jadi apa? Misalnya interview, kalian melamar bagian IT. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Kamu taunya apa? Misalnya si Rohi, si Asai Kumar. Bapak tanya, Asai Kumar mau jadi apa? Misalnya. Programmer, Pak. Programmer. Terus misalnya nih yang dilamar bagian programmer. Misalnya Bapak ARD-nya. Asai Kumar mau digaji berapa? Misalnya mintanya 5 juta, 7 juta. Oh ya, boleh, boleh. Tapi Asai Kumar taunya apa? Ayo, apa Untuk jawabnya? program Java. Memprogram Java. Loh, dites lo langsung. Itu tesnya bukan pakai komputer, tulis tangan. Jadi Bapak dulu gitu. Tahu Alfamart kan? Bapak tahun 2012 pertama kali berdiri Alfamart di Kota Medan, Bapak masuk IT-nya. Di gelombang pertama Bapak coba kalah, di gelombang kedua Bapak coba, situ kami ada 300-an yang coba, yang diambil tiga orang lagi karena udah 2 dari gelombang pertama diambil. Keren kan? Tahu pertanyaannya pada saat interview udah sampai di atas ini jumpa sama bos IT-nya. Memang pertama bukan gaji ditanya. Nah, Pak Dedi taunya apa? Ya, Bapak bilang troubleshooting, database, jaringan. Oh, bagus, bagus, bagus. Udah. Habis itu ditanya database. Saya seperti ini kasusnya gini-gini, bagaimana cara manggilnya? Dikasihnya pulpen sama kertas, tulis tangan. Tulis tangan, Bapak. Iya. Udah. Habis itu masuk ke apa namanya? Troubleshooting. Jadi tanya, kalian tahu troubleshooting? Troubleshooting itu apa? Nggak tahu? Enggak, Pak. Tahu, Pak. Ya harus tahu loh anak IT. Gawat. Pernah kalian hidupkan komputer di laptop atau di warnet? Komputernya hidup ini. Tapi dia loading gini-gini tulisan Windows-nya. Nggak masuk-masuk. Pernah? Nah, atau dihidupin tapi layarnya blank. Pernah juga kan? Pernah, Pak. Atau dihidupin memorinya bunyi-bunyi atau warna biru. Tiba-tiba warna biru komputernya. Itu namanya troubleshooting. Nah, jadi hal-hal kecil harus tahu. Jadi sama seperti kita ini. Dari pertemuan 1 sampai 7 pun kalau nggak pernah dicoba, dari hal kecilnya ya nggak ada guna di pelajaran lanjutannya. Gitu. Bagaimana? Pak, maaf, Pak. Ya, ada yang mau tanya? Bukannya troubleshooting itu kita mencari pemecahan masalah dari komputer ya, Pak? Komputer Apa? yang bermasalah. Ulang-ulang. Bukannya troubleshooting itu kita mencari pemecahan masalah dari komputer yang bermasalah ya, Pak? Istilah komputer rusak itu namanya troubleshooting gitu loh. Oh. Misalnya kamu taunya apa gitu pada saat di interview. Ya, troubleshooting, database, jaringan. Jadi kalau orang udah ngomongnya tahu database, sudah pasti tahu program yang berhubungan dengan database. Apa aja coba program yang pakai database? Java ya, web ya, pemrograman visual ya gitu. Ya. Ya sudah, kita lanjut aja materi kita ya. Nanti nggak selesai. Jadi Bapak harap besok siapa yang mau disettingkan komputernya, jumpa di kampus ya. Iya, Pak. Oke. Jadi di sini materi kita tentang memahami tingkat member dan kelas atau modifier. Jadi kelas dalam pemrograman Java dapat saling berhubungan dengan cara memberikan akses terhadap member mereka.
Jadi salah satu hubungan kelas yang pernah kita pelajari adalah inheritance. Ini pelajaran minggu lalu, inheritance atau pewarisan. Jadi semua yang ada di dalam kelas, atribut, dan metode disebut dengan member. Biasanya akan ada tingkatan akses yang disebut dengan modifier. Jadi minggu lalu kita mempelajari inheritance, contohnya apa itu? Pocong, apa lagi? Zombie, Zombie sama burung, Pak. burung. Nah, itu tentang pewarisan kan? Ya, Pak. Jadi secara umum ada 3 modifier yang digunakan dalam Java, yaitu yang pertama public, yang kedua private, dan yang ketiga adalah protected ya. Apabila kita tidak menggunakan 3 kata kunci tersebut, maka member atau kelas itu tidak menggunakan modifier atau default no modifier. Jadi masing-masing modifier akan menentukan di mana saja member yang bisa diakses. Jadi pada hubungannya dengan inheritance, semua member yang ada dalam kelas induk akan bisa diakses oleh kelas, anak kelas, atau subkelas kecuali member tersebut diberikan modifier privat. Jadi perlu diingat bahwa modifier tidak hanya bisa diberikan kepada member saja, tapi juga bisa diberikan kepada interface, enum, dan kelas itu sendiri. Ini dia untuk contoh modifiernya, nanti bisa kalian coba. Jadi di sini ada tulisan di bawah yang kuning, yang saya garisi di garis bawahi pada kode di atas adalah modifiernya. Jadi yang digarisi di sini adalah yang ini, public, private, dan public. Inilah yang disebut dengan modifiernya. Jadi modifier ini nanti akan menentukan batasan akses member dan kelasnya. Itulah dia maksud dari program ini. Kemudian di sini ada tabel jangkauan untuk masing-masing modifier. Jadi di sini yang pertama ada kolom modifier, class, pack, kemudian subclass, kemudian all. Jadi di sini pada modifier public-nya, pada public class-nya di sini Y artinya bisa diakses. Kemudian pada pack-nya bisa diakses, kemudian subclass-nya bisa diakses, pada word-nya bisa diakses. Kemudian pada protect, kelasnya bisa diakses, pack-nya bisa diakses, subclass-nya bisa diakses, kemudian pada word-nya tidak bisa diakses. Kemudian no modifier-nya pada kelasnya bisa diakses, pack-nya bisa diakses, subclass-nya tidak bisa, kemudian pada word-nya tidak bisa diakses. Kemudian prepaid, pada kelasnya bisa diakses, pada pack-nya tidak bisa, pada subclass-nya tidak bisa, kemudian pada word-nya juga tidak bisa. Jadi di sebelah kanan ini sudah ada keterangannya, dia itu apa, n itu apa, kemudian subclass di sini artinya adalah kelas anak, kemudian word pada ini yang terakhir ini artinya adalah seluruh tag di aplikasi. Yang pertama tadi adalah public. Jadi modifier public akan membuat member dan kelas bisa diakses dari mana saja. Ini dia untuk contoh publiknya, nanti bisa kalian coba.
Ini dia contohnya. Kemudian keterangannya, keterangan dari program ini kan sederhana, hanya 9 baris saja ini. Kemudian class person yang berada di dalam page modifier, lalu kita coba akses dari default page, maka yang akan terjadi adalah error seperti gambar di atas. Bagaimana solusinya agar bisa diakses dari jangkauan page? Kemudian ya kita harus menambahkan modifier public ke dalam class person. Ini dia sudah ditambahi publiknya pada class person. Beda kan? Yang tadi programnya hanya berapa baris? 9 kan? Coba ini perhatikan, ini sudah 14 baris kan programnya. Sedangkan pada program yang di atas tadi, coba perhatikan ini, sudah berapa baris? 9 baris kan? Nah, dia sampai public change, kemudian this titik name, kemudian new name. Jadi program yang tadi dia sampai di sini, ya kan? Ini dia. Kemudian inilah tambahan tadi untuk menghilangkan errornya, karena program yang di atas pertama tadi itu error apabila dijalankan. Jadi nanti kalau contoh pertama kalian buat error, inilah dia. Kenapa dia error ini? Karena public string get name-nya belum ditambahkan. Maka error akan hilang dan class person akan bisa diimpor dari page manapun. Kemudian pakai apa Pak dulu? Nah, ini dia contoh itunya, hampir sama seperti minggu lalu. Jadi pada kelas diagram, modifier public digambarkan dengan simbol plus atau tanda tambah. Jadi contohnya bersama-sama ini, yang semalam itu, sini pada player, name-nya string, speed-nya integer, head point-nya integer. Berarti di sini pada name class, inilah dia, maksudnya dia adalah player untuk name class. Kemudian untuk atribut dan propertinya yang ini, satu pada name, speed, kemudian health point. Kemudian di bagian ketiga ada metodenya. Metodenya itu ya ini yang di bawah, run, tipenya void, kemudian is dead, tipenya boolean, kemudian attacking, tipenya void. Semua member dalam kelas player memiliki modifier public. Kemudian perhatikan simbol plus atau tanda tambah ini yang ada di depannya. Ini, perhatikan yang ini. Minggu lalu ada nggak kita buat ini? Nggak ada kan? Tanda tambah ini pada pewarisan? Nggak ada, Pak. Jadi perbedaannya di situ. Ini sudah ada penambahan simbol. Kemudian lanjut, area dihapus dulu. Yang kedua yaitu prepaid. Jadi modifier prepaid akan membuat member hanya bisa diakses oleh dari dalam kelas itu sendiri. Kemudian perlu diingat, modifier prepaid tidak bisa diberikan kepada kelas, enum, dan interface. Kemudian modifier prepaid hanya bisa diberikan kepada member kelas saja. Jadi contohnya seperti ini. Pada kelas person, dia hanya beberapa bar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi pada contoh di atas, kita memberikan modifier prepaid pada atribut name dan modifier public pada metode set name dan get name. Ini dia ya. Di programnya ada set name,
dan ada get name ditambahkan. Jadi apabila kita mengakses langsung atribut name seperti ini seperti ini, person spasi ampersand sama dengan new person, kemudian ampersand titik set name, kemudian di sini nanti kita buat petani kode, kemudian sistem titik print line, di sini nanti ada person name, maka di sini ampersand titik get name. Jadi pada kelas diagram modifier prepaid yang digambarkan dengan simbol seperti ini ya, dia menggunakan tanda minus lagi, beda. Inilah pada prepaid-nya. Untuk public-nya, yang dua ini yang di bawah. Nah, paham? Ada bedanya kan, tambah sama kurang? Itu dia ya, yang membedakannya. Tambah dan kurang. Kemudian yang ketiga, ada protected. Jadi modifier protected akan membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari yang pertama kelas itu sendiri, yang kedua subclass atau kelas anak, kemudian page atau kelas yang berada dalam satu page dengan namanya, kemudian yang terakhir modifier protect juga hanya boleh digunakan pada member saja. Nah, jadi ini pada protect hanya bisa digunakan pada member saja. Jadi contoh page modifier dia seperti ini. Pada contoh di atas kita memberikan modifier protect pada atribut name. Ini ya. Nanti kalian coba programnya. Kemudian pada kelas diagram, modifier protect nanti digambarkan seperti ini. Dia sudah beda lagi simbolnya. Dia menggunakan tanda crash ya kalau kita baca, tanda pagar. Beda-beda kan? Jadi kalau pada public tadi, pada Iya, public dia apa? Tanda tambah kan? Oke, ada mau ditanya? Materi kita cuma sampai situ. Pak, mau nanya, Pak? Ya. Apa itu? Pak, sebenarnya package modifier ini digunakan untuk apa, Pak? Misalnya kayak kita disuruh buat program, nah package modifier ini berfungsinya untuk apa gitu, Pak? Fungsi apa? Ini maksudnya yang slide nomor berapa tadi? Coba. Yang mana tadi maksudnya? Yang modifier? Halo? Bisa diulangin? Halo? Siapa tadi yang bertanya? Iya, Pak. Siapa tadi yang bertanya? Asa ya? Bukan. Iya, Pak. Pertanyaan saya tadi, package, iya, Pak. Package yang tadi, yang terakhir. Ini. Package modifiernya. Ya Pak, pertanyaan saya tadi, package modifier itu berfungsinya untuk apa Pak? Misalnya kayak kita lagi disuruh buat suatu program. Nah, package modifier ini berfungsinya untuk apa gitu Pak? Oh, untuk ini apa namanya? Iya. Keluar Bapak itu jaringannya mungkin.
Halo, udah dengar? Dengar, Pak. Jadi Dengan gunanya package itu untuk membuat membernya. Makanya dia hanya bisa digunakan untuk kelas itu sendiri. Paham? Makanya Paham, Pak. ntar, apa namanya, kalian coba mulai dari pewarisan, kemudian di package. Nanti kalian kalau mau coba-coba, ambil saja dari website. Banyak. Kalau kalian mau belajar program ya, ambil dari website ini. Apa namanya? Botaniko di sini banyak contoh-contoh program. Aduh, bentar ya, lambat. Sabar ya. Bapak W aja ya linknya. Sudah masuk yang Bapak WA? Belum? Halo? Udah, Pak. Maaf ya, putus-putus. Jadi nanti Udah, kalian Pak. ambilnya dari ini. Nah, kalau mau belajar pemrograman, banyak ini dari petani kode. Tempat belajar budaya kode atau coding dengan tutorial terupdate. Banyak nih kan? Kalian mau apa? Java, PHP, Python, banyak. Serah kalian mau belajar otodidak yang mana. Kalau mau Java ya Java. Banyak kan? Jadi itu tadi udah Bapak WA. Jadi kalau kalian mau belajar otodidak bisa. Misalnya kalau kalian tertarik sama Java ini, mau PHP ini, kemudian kalau yang mau terupdate sekarang apa? Android. Ini. Lambat. Sabar ya. Jadi nanti banyak. Atau kalau mau di Java juga ini banyak. Nah, inilah kita kemarin ada apa nih namanya, fungsi input output, ada kan? Variabel data, operator, percabangan, pengulangan, struktur array, semua ada di sini. Atau kalian mau belajar yang lain, tinggal klik aja link ini mana yang mau kalian suka. Misalnya judul kita tentang apa? Inheritance, misalnya cari di sini semua ya. Misalnya ini operator dasar. Ini jadi dikasihnya keterangannya seperti ini. Ini dia contoh program. Ya, bagi yang mau belajar otodidak dari sini aja. Ada Java, ada web, ada apa aja tadi? Lupa Bapak. Ini ada bahasa C, CSS, JavaScript, Python. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Halo? Pak, nanya dikit boleh, Pak? Iya, boleh, boleh.
bedanya JavaScript sama Java apa ya, Pak? JavaScript. Kalau JavaScript Iya. dia apa namanya? Seperti ya apa lu mau bilang? Menerangkannya agak susah. Apa namanya? Dia sejenis dia menggunakan bahasa pemrograman teks gitu kan untuk menjalankan misalnya seperti contoh operator kemarin gitu. Cuman nggak langsung ke hardware-nya. Cuman dijalankan di sistem itu. Nah, jadi kalau Java asli dia bisa langsung ke apa namanya? Menghasilkan suatu aplikasi. Misalnya kalian mau buat game gitu. Cuma nanti ada juga beberapa game dibantu dengan JavaScript. Jadi semuanya itu apa namanya? Saling berhubungan lah. Misalnya seperti pemrograman web, S-nya gitu. Kalau pemrograman web atau PHP-nya bisa jalankan bisa. Gunanya CSS-nya untuk apa? Untuk mempercantik. Kan kalian pernah buka suatu website, kan ada tombolnya. Pernah lihat tombol-tombolnya? Misalnya mau bisa login atau apa gitu kan, ada tombolnya kan. Nah, jadi Iya, Pak. gunanya CSS-nya untuk mempercantik. Jadi hampir sama Java sama JavaScript-nya gitu. Bagaimana yang lain? Sindu? Halo? Halo? Sindu, Rahul? Eh? Bagaimana? Rohit? Halo? Bagaimana? Aduh, Kak didengar bapaknya ngomong. Rohit dari mana aja? Mengerti yang tadi? Jangan sambil main Mobile Legends nih. Bapak ngajar Ya, kayak Pak. Legend pula sama main apa? Bagaimana? Waktu kita tinggal berapa menit lagi? Berapa detik? Yang tahu berapa menit lagi? Tadi udah keluar apanya? Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Rahul, Rohit, Sindu? Rohit pasti belum diinstal kan? Apa, Pak? Kurang Belum dengar, Pak. diinstal. Ada jaringan. Belum kamu install kan di komputernya? Belum? Belum, Pak. Aduh. Diinstal ya. Jadi kalau besok siapa yang mau datang, kabari Bapak ya. Tapi jangan lama-lama. Ya. Nanti keburu. Karena sebelum rapat pasti Bapak udah makan dulu. Kalian tengok tadi kan jam 1 sampai jam 5 kan? Iya, Pak. Oke. Udah, kita lanjut minggu depan aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak.